yang berwenang, yang boleh men-take down itu bukan hanya Kominfo, Pak. Yang boleh men-take down itu juga atlet MMA atau atlet UFC. Itu dia selalu ada take down-nya, Pak, supaya tambah poin. Oke, jadi saya mengantarkan materi saya dengan ada satu film yang menarik, film Korea, muncul tahun 2021, judulnya The Online. Jadi The Online itu bercerita tentang voice phishing. Jadi bagaimana kemudian tahun 2021 itu sudah dibuat filmnya, kemudian yang terjadi adalah orang bisa ditipu dengan suara. Hati-hati kita bersuara, karena suara kita bisa merugikan kita sendiri, termasuk dalam pemilu nanti. Karena itu bersuaralah dengan cerdas. Ya kan? Karena suara kita bisa menipu kita, bisa membuat kita dalam posisi yang susah. Ya. Ya, teman-teman, sebenarnya dalam konteks informasi terkait dengan pemilu, problem kita bukan hanya hoax, Pak Kapolda, Mas Agung, Pak Bang Rizal. Jadi problem kita bukan hanya hoax, tapi begitu banyak problem terkait dengan informasi. Bahkan hoax itu, tadi saya cerita pada Bang Hadi, Bawaslu, bahwa hoax itu sudah ada, sudah sejak lama. Dalam perang Mahabharata di Padang Kurusetra, seorang Krishna yang dikenal sangat bijaksana karena dia keturunan Wisnu, itu pun membuat hoax supaya Pandawa menang. Hoax yang dia bikin adalah kemudian ketika Kurawa menempatkan Resi Durna sebagai panglima, maka kemudian Krishna tahu bahwa kelemahan Durna adalah kalau anaknya mati yang namanya Aswatama itu mati, maka Durna nggak punya kekuatan apapun. Maka kemudian dia minta pasukan Pandawa untuk mengisolasi Aswatama, dan Aswatama punya gajah namanya Hestitama. Maka yang dibunuh adalah gajahnya, Hestitama. Tapi di Padang Kurusetra yang disebarkan adalah Tama mati, Tama mati, Tama mati, Tama mati. Dan seorang Resi Durna yang mendapatkan kabar itu, dia percaya bahwa Aswatama mati, tetapi dia meyakinkan diri dengan bertanya pada seorang Satria Pandawa yang terkenal jujur, darahnya putih, saking jujurnya, saking kalau dia naik kereta, keretanya itu nggak pernah napak bumi, namanya Yudhistira atau Puntadewa. Ketika kemudian Durna datang kepada Yudhistira, Yudhistira ditanya, betulkah Aswatama mati? Yudhistira menjawab, betul Guru, Tama mati. Hestinya di dalam hati. Dan kemudian Durna kehilangan kekuatan, dia kalah, dibunuh oleh Destrajumena, seorang raja yang menjadi bawahannya Pandawa. Dan sejak itulah kemudian kalau Yudhistira naik kereta, keretanya sudah napak ke bumi. Karena dia sudah melakukan apa yang disebut dengan kebohongan putih. Bapak-bapak biasanya sering melakukan kebohongan putih biasanya. Nah, selain hoax teman-teman, problem kita hari ini adalah apa yang saya sebut dengan situasi informasi hari ini. Gini, yang pertama adalah kita ini banyak sekali dibanjiri oleh informasi hari ini, dan ini sudah diingatkan oleh Mark Twain. Mark Twain itu adalah seorang presenter radio, dia seorang sastrawan di Amerika. Mark Twain meninggal tahun 1920. 1920 dia meninggal, tahun 1910 atau 1912 dia mengatakan ini, if you don't read the newspaper, you are uninformed. Kalau kamu tidak membaca newspaper, koran, pada waktu itu masih basisnya koran, you are uninformed. Kamu tidak punya informasi apapun. Tapi if you read the newspaper, you are misinformed. Kalau kamu baca surat kabar, hari itu pada waktu itu, kamu akan punya informasi yang miss, yang salah. Dan itu kemudian disampaikan kembali oleh Denzel Washington tahun 2016 ketika pemilu di Amerika. Dia mengatakan hampir sama dan kemudian mengatakan bahwa hari ini banyak sekali media yang bermain dengan kecepatan dan mengabaikan kebenaran. Itu situasi informasi hari ini dan terjadi, bukannya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Lihat yang tengah, This is Sarah, she is 45 years old. Lihatlah Sarah, dia umurnya 45 tahun, dia punya dua punya anak,
She has never exercised in a day in her life. Dia tidak pernah berolahraga sepanjang hidupnya dan dia makan apapun, eats anything she wants and stay up until 3 AM. Dia pokoknya santai makan apa aja, umurnya 45 tahun itu. Orang dan minum bir, drinking beer. Tadi malam kita yang kurang itu aja Pak, drinking beer. Nah, orang selalu kemudian bayangkan Sarah itu yang di depan ini kan. Tapi lihat di bawahnya, Sarah is the one in the upper right corner of the picture. Sarah itu yang pojokan sana itu loh. Sarah itu yang pojokan sana itu, kelihatan kan? Gambarnya pojok itu belakang itu. Sarah, yang mohon maaf saya bukan body shaming, tapi Sarah itu badannya gede itu. Ini yang terjadi hari ini. Banyak sekali media memuat berita seolah-olah benar, bukan hoax, seolah-olah benar. Itu faktanya ada semua, tetapi yang terjadi adalah penyesatan. Penyesatan. Dan masyarakat kita itu tidak sepenuhnya bisa membedakan antara ini berita yang sudah kadang-kadang disebutnya di framing gitu untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan kemudian yang berita yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah kemudian media sosial. Media sosial seringkali muncul sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Saya kasih contoh misalnya ketika tahun 2021 Presiden Jokowi bertemu dengan Zelensky, Presiden Ukraina, dan kemudian muncullah berita tentang ada titipan pesan dari Jokowi untuk Putin, karena Pak Jokowi ketemu dengan Putin. Terus kemudian ada Natalius Pigai mengatakan bahwa Jokowi tidak paham pesan dalam perang mesti tertulis. Media-media mengutip itu. Apakah betul pesan, dan kemudian dunia di Indonesia gaduh gitu kan. Dunia politik di Indonesia gaduh gitu. Hari ini juga kita seringkali gaduh. Padahal apakah betul pesan dalam perang itu harus selalu dalam bentuk tertulis? Saya kira enggak kan. Seorang wartawan mestinya dia menguji informasinya, tapi seringkali tidak, diambil saja begitu saja, dan kemudian dunia gaduh, media gaduh, ya kemudian padahal tidak. Ketika dalam perang, orang mengibarkan bendera putih dari manapun warna putih itu, mau sapu tangan, mau baju, mau apapun, itu sudah pesan dalam perang, dan itu artinya menyerah. Ya. Tapi ya begitu. Situasi media kita hari ini bisa terjadi seperti itu. Jadi Pak Kapolda, Pak Bang Rizal, kemudian teman-teman semuanya, Pak Ketua KPU, Bawaslu, di Indonesia data hari ini kita nggak punya secara pasti jumlah media di Indonesia. Tapi diperkirakan lebih dari 50.000 media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah media paling banyak. Tahun 2018, Ketua Dewan Pers waktu itu Mas Stanley, itu mengatakan bahwa paling tidak media online aja ada 43.000 media online. Radio dengan radio komunitas sudah lebih dari 1.000. Bahkan mungkin sekarang sekitar 2.000 atau 3.000-an. Televisi, kita cuma tahu yang televisi nasional, lokal sedikit. Tapi dengan televisi komunitas mungkin lebih dari 1.500 jumlahnya. Yang agak terdata dengan baik itu di SPS adalah media cetak. Media cetak sekarang jumlahnya sekitar 680-an, media cetak yang masih bertahan. Tapi media online tidak termasuk blog-blog pribadi, itu sudah lebih dari 43.000. Dan itu makin dalam suasana menjelang pemilu seperti ini, banyak sekali politisi kita, pejabat negara kita, baik di daerah maupun yang di pusat, kemudian bikin media-media online juga. Sumatera Utara masih lumayan, Mas Agung, karena kalau ditanya provinsi mana dengan jumlah media paling banyak? Ada yang bisa tebak provinsi mana? Pasti orang bayangannya adalah di Jawa, iya kan? Tidak. Provinsi dengan jumlah media terbanyak di Indonesia adalah nomor 1 adalah Riau. Nomor 2 adalah Kepulauan Riau. Nomor 3 adalah Kalimantan Timur. Itulah 3 provinsi yang kaya di Indonesia.
Jadi media itu pun follow the money. Kalau kita nggak mau mengungkap kasus korupsi kan follow the money. Nah, media juga follow the money. Jadi begitu banyak uang di provinsi itu, yang mendirikan belum tentu orang-orang media. Yang mendirikan tadi termasuk orang-orang politisi. Saya cepat aja. Next. Ya, fungsi pers untuk penegakan demokrasi, teman-teman bisa nanti baca semua materi saya terbuka saja. Berikutnya, tugas insan pers ada 8 sebagai membantu masyarakat untuk memeriksa autentisitas dari sebuah informasi. Kedua, harus menerangkan apakah sebuah informasi itu masuk akal atau tidak. Ketiga, menjadi investigator, membongkar kejahatan. Keempat, menjadi peneliti atau memantau kejadian tertentu. Kelima, sebagai pemberdayaan, empower. Keenam, smart aggregator. Ketujuh, menjadi forum organizer untuk menghimpun berbagai informasi. Dan kedelapan, itu adalah menjadi panutan. Harusnya media menjadi role model. Karena itu, begitu besar peran media di masyarakat yang semakin maju, di negara-negara yang semakin maju, medianya itu mendapat tempat yang luar biasa. Negara-negara Skandinavia, saya sempat belajar tentang manajemen media di sana, di beberapa negara di Skandinavia, itu menempatkan media, pers itu adalah bagian dari peradaban. Nah, kalau di Indonesia, pers itu sekarang masih bagian dari pemenangan pemilu di Indonesia. Jadi, masing-masing pasangan calon presiden sudah punya medianya masing-masing gitu. Masing-masing partai sudah punya jalur medianya masing-masing. Saya bersyukur Kompas dan Tribun kami agak keras dalam hal ini. Wartawan Kompas Gramedia tidak boleh menjadi anggota partai politik sejak tahun 2000. Ya Mas Dahlan ya. Begitu Mas Dahlan itu jadi anggota partai politik, maka Mas Dahlan harus mundur dari Kompas Gramedia. Jangankan menjadi anggota partai politik. Mas Feby yang sudah pakai baju Delhi dan kemudian kuat di sini nampaknya, kemudian didukung oleh Mas Iim gitu menjadi calon wali kota di Medan gitu nanti, maka Mas Feby pun harus mundur dari Kompas Gramedia. Jadi kami melakukan itu semua. Supaya apa? Bisa menjadi tadi role model. Independensinya terjaga. Karena media, pers itu adalah cermin dari masyarakatnya. Berikutnya, negara demokrasi, teman-teman ini prinsip dasar, saya kira semuanya paham karena saya yakin teman-teman yang ada di sini adalah para mereka yang berkecimpung dalam dunia politik praktis khususnya. Jadi inilah, dan kita mencintai negara yang demokrasi tentu saja. Next. Nah, mengapa penting peliputan pemilu? Tadi Pak Kapolda mengingatkan, Pak Menteri juga Pak Menkominfo yang mantan wartawan. Pak Menkominfo itu wartawan Kontan dulu. Kemudian beliau bikin, Kontan itu juga bagian dari Kompas Gramedia gitu. Jadi kemudian beliau mundur dari Kontan, kemudian bikin media sendiri juga. Dan mengapa penting peliputan pemilu? Karena tadi Pak Kapolda mengingatkan bagaimana masyarakat itu juga mengikuti pers, mengikuti apa yang diberitakan. Dan Pak Kapolda, Pak Kasdam dan teman-teman semuanya, salah satu, saya menjadi wartawan kira-kira 30 tahun, dan kalau saya menulis di media massa, pertama kali saya ketika kelas 4 SD, jadi karena itu saya mencintai profesi ini. Saya jangan ditarik-tarik jadi Kapolda loh Pak Agung, meskipun saya baik-baik gitu. Jangan dipromosikan jadi bintang 1. AKBP aja sampean. AKBP ya. Iya. Kenapa kemudian penting peliputan, mengapa peliputan pemilu menurut saya peliputan yang paling susah. Kenapa? Karena seorang wartawan yang meliput pemilu, supaya dia tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, dia tidak menimbulkan kebohongan dalam masyarakat, dia tidak menimbulkan hoax karena ketidaktahuan dia. Seorang wartawan yang meliput pemilu harus punya minimal 5 pengetahuan. Saya sebut 5 pengetahuan itu, tidak ada di makalah saya, terus terang teman-teman. Yang pertama adalah pengetahuan yang disebut dengan common sense. Common sense itu apa?
pengetahuan yang sifatnya umum saja. Seorang Paulus Triagung Kristanto, yang orang Katolik ini, nggak mungkin saya dicalonkan jadi calon wali kota Subulu Salam di Aceh. Partai yang berani mencalonkan saya begitu, itu udah partai ngaco pasti gitu. Itu pengetahuan yang yang common sense. Seorang warga negara asing tidak mungkin dicalonkan jadi caleg kalau sudah diketahui dia warga negara asing. Mau sehebat apapun, mau seterkenal apapun gitu. Karena itu common sense. Pemilu ya hanya untuk orang Indonesia, di pemilu di Indonesia tentu saja. Itu yang pertama. Pengetahuan yang kedua adalah dia harus punya pengetahuan terkait dengan background. Background itu bisa cerita, sejarah dan sebagainya, tapi bisa juga background tentang narasumbernya. Ya. Kalau hari ini dalam konteks gugatan lapor pengaduan di MK, kemudian kita menanyakan pada seorang ahli hukum yang kebetulan menjadi kader partai yang mendukung pasangan Pak Prabowo Gibran, tentu pasti akan suaranya pasti berbeda dengan yang mendukung sebaliknya gitu. Background ini harus dipahami. Background juga terkait dengan sejarah misalnya. Background juga terkait dengan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan pemiluan yang lain. Itu pengetahuan yang kedua. Pengetahuan yang ketiga adalah saya sebutnya sebagai teoritis. Pengetahuan teoritis. Kenapa pengetahuan teoritis penting? Karena sistem pemilu di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan sistem pemilu yang di negara-negara yang lain secara teoritis. Ada wartawan yang menyatakan bahwa Amerika jauh lebih demokratis dibanding Indonesia. Itu artinya secara teoritis wartawan itu tidak tahu bagaimana sistem pemilu di Amerika. Di Amerika tidak ada pemilihan langsung untuk pemilihan presiden. Yang menentukan kemenangan presiden di sana adalah electoral college. Mungkin di sini paling mudah disebutnya dengan daerah pemilihan ya Pak Ketua KPU ya, daerah pemilihan. Sementara di Indonesia one man one vote. Yang menentukan adalah suara rakyatnya, people electoralnya gitu yang menentukan. Jadi berbeda. Pada tahun 2016 Hillary itu jumlah suaranya itu lebih banyak dibanding Trump. Tapi Trump yang menang karena electoral college-nya dia yang menang. Selesai itu teoritis. Yang keempat adalah seorang wartawan yang meliput pemilu supaya dia tidak menimbulkan kegaduhan, dia tidak salah persepsi dan sebagainya, maka dia harus tahu pengetahuan teknis. Teknis misalnya, seorang Grace Natali, Ketua Umum PSI pada waktu itu, tahun 2019 adalah peraih suara terbanyak di DKI Jakarta. Di seluruh dapil Jakarta 1, 2, 3, peraih suara terbanyak itu adalah Grace Natali. Tapi kenapa Grace Natali tidak bisa jadi anggota DPR RI? Seorang wartawan harus tahu soal teknisnya. Dan teknis ini terkait dengan namanya parliamentary threshold. Terus kemudian ya PSI tidak masuk parliamentary threshold, sehingga mau seberapapun suaranya gitu. Bahkan mungkin suara pemilih Jakarta pada waktu itu seluruhnya, mungkin nggak bisa seluruhnya lah, 90% masuk ke Grace Natali pun, dia tidak akan ke DPR. Gitu. Karena tidak memenuhi parliamentary threshold. Belum lagi kita bicara tentang bilangan pembagi pemilih. Kalau di Medan ini nanti ada satu orang pemilih yang suaranya paling banyak, pribadinya paling banyak, misalnya diperoleh 12.000, tapi di daerah pemilihan cuma ada 5 kursi, dia bisa jadi 12.000 paling banyak ini nggak jadi anggota DPRD. Kenapa? Karena ternyata partainya cuma meraih 12.500, sementara ada 5 partai lain yang memperoleh suara lebih dari 13.000.
meskipun suaranya tersebar di mana-mana gitu, di calegnya. Ya 5 kursi akan diberikan pada yang 5 suara terbanyak kan, begitu kan kira-kira Pak KPU ya. Ya. Jadi itu yang terjadi, pengetahuan teknis. Dan berikutnya adalah pengetahuan hukum dan aturan. Begitu banyak aturan terkait dengan liputan pemilu, bukan hanya terkait dengan undang-undang pemilu, bukan hanya terkait dengan putusan MK ataupun putusan MK sebelumnya, tapi juga pers juga punya aturan-aturan yang lain termasuk dari peraturan Dewan Pers. Next. Ini teman-teman, peran pers mendukung pemilu berkualitas jelas tadi harapan dari Pak Kapolda dan kita semua, Pak Budi Ari juga menyampaikan tadi, salah satunya adalah mencegah disintegrasi bangsa akibat politisasi, identitas dan lain-lainnya. Berikutnya, nanti bisa dibaca lah, prinsip peliputan pemilu, keberimbangan, imparsialitas, independensi pers, itu jelas sekali memperdomini etika jurnalistik dan ketentuan lain. Berikutnya, kode etik jurnalistik, ya ini semua aturannya, karena itu tadi saya bilang nomor 5, pengetahuan dasar terkait dengan aturan, berikutnya boleh dilewatin saja. Nah, jurnalis dalam tarikan politik praktis, jurnalis atau wartawan itu profesi yang terbuka, sehingga banyak sekali partai politik dan tokoh-tokoh politik yang ingin didukung oleh wartawan ataupun media, sehingga ditarik ke sana kemarinya luar biasa. Hari ini sudah caleg tetap sudah muncul, tapi hari ini pasaran wartawan itu tinggi Pak Kapolda. Siapa aja mau untuk tolong bantuin di timnya, ditarik sana sini. Saya yakin Mas Febi juga sudah ada yang nawarin kemarin, atau Mas Dahlan sudah ada yang nawarin gitu. Karena ada yang butuh dikuatkan di Sulawesi Selatan gitu. Ya, ada, jadi dibutuhkan gitu. Jadi bahkan kalau wartawannya nggak mau, wartawannya laki-laki misalnya, wartawan, kemudian istrinya pun ditarik-tarik. Kenapa? Karena partai butuh yang namanya memenuhi kuota 30% perempuan. Saya sejak tahun 97 saya sudah ditawar-tawarin, ya puji Tuhan masih gaji di Kompas masih cukup lah gitu. Jadi ya apalagi sering diundang-undang sama Tribun begini, enggak. Jadi tarikan-tarikannya luar biasa gitu. Dan wartawan itu adalah profesi, pers itu adalah profesi yang sangat-sangat dekat dengan politik praktis. Kalau teman-teman membuka Google, membuka artificial intelligence, tadi Pak Kapolda juga sudah menyampaikan itu, tanyalah siapa Bapak pers internasional atau Bapak pers dunia. Enggak kebayang kalau jawabannya adalah Julius Caesar. Julius Caesar, Bapak pers dunia itu Julius Caesar, seorang tokoh politik kan. Kenapa? Karena memang awal media, pers itu muncul karena kepentingan politik praktis. tahun 8 sebelum Masehi, ada namanya Susisides yang kemudian dia dikirim kemana-mana lari, itu mencarikan informasi terkait kebijakan pemerintahan Roma pada waktu itu. Termasuk juga ketika ada serbuan-serbuan. Kemudian timnya dia beberapa orang ya berlari kemana-mana. Masih disampaikan lewat omongan. Tapi omongan ini kan makin lama makin susah. Karena itu ada pepatah dalam bahasa Latin, verba volant scripta manen. Sesuatu yang disampaikan lisan itu cepat hilang, sementara skripta yang dituliskan itu lebih permanen. Itu sebabnya dunia mengenal yang namanya prasasti-prasasti. Karena skripta manen, sesuatu yang dituliskan itu lebih permanen. Oke, next. Saya kira di wartawan itu banyak sekali di partai-partai. Hampir semua partai ada wartawannya. Hampir saya kira di semua tiga calon presiden, bakal calon presiden, wakil presiden ada wartawannya. Mau yang terbuka maupun yang diam-diam gitu. Ada wartawan yang tidak masuk dalam tim pemenangan pemilunya, tim pemenangannya, tapi tugas dia adalah mengatur wartawan. Ada gitu. Nah, ini iya, ada tugas yang gitu.
Karena apa? Karena kalau dia jadi wartawan, Dewan Pers sudah wartawan jadi tim pemenangan, Dewan Pers sudah mengingatkan dia harus nonaktif. Tapi kalau nggak disebutkan di tim pemenangannya kan bebas dia. Dan dia bisa kemana-mana, tugasnya saya ngeliput di timnya Amin, habis itu ngeliput di timnya Gama misalnya. Ternyata dia adalah timnya di Pak Prabowo dan Gibran, sebaliknya juga sama gitu, itu terjadi. Next, ya ini independensi yang inginkanlah karena ada kepentingan government, business, academic, media, community di situ, itu teman-teman baca aja. Dan yang terakhir nih kayaknya, next. Iya, ada begitu banyak aturan-aturan terkait dengan peliputan pemilu, tapi menjawab tadi Pak Kapolda yang nomor terakhir itu adalah peraturan Dewan Pers terkait dengan pengelolaan media sosial. Tahun 2022 Dewan Pers mengeluarkan peraturan Dewan Pers nomor 1 tentang pengelolaan akun media sosial oleh media. Ada 4 teman-teman supaya paham. Jadi seringkali kita masih bisa susah membedakan antara ini kerjaan jurnalistik, media, atau ini kerjaan aktivis media sosial atau konten kreator. Jadi yang pertama adalah setiap media itu pasti punya akun media sosialnya. Itulah yang tanggung jawab adalah medianya. Yang kedua, setiap media itu juga punya program-program yang afiliasi dengan dia, dengan medianya di media sosial. Misalnya di kompas.com ada namanya Beginu. Kalau ada apa-apa dengan Beginu, maka yang tanggung jawab adalah pimpinan kompas.com. Di Tribun ada yang afiliasi, kalau di Tempo misalnya ada bocor halus, yang kemarin sempat diadukan oleh Pak Erik, bocor halus. Maka yang tanggung jawab adalah Temponya. Di Kompas ada namanya Back to BDM misalnya, maka itu. Yang ketiga, maka yang tanggung jawab adalah medianya. Yang ketiga adalah orang-orang media yang bikin akun media sosial sendiri, tidak terkait dengan medianya. Jadi misalnya Mas Febi ini bikin akun di media sosialnya dan bikin podcast misalnya Kabar Febi gitu. Dia menceritakan tentang apa saja, tapi tidak ada urusannya dengan Tribun. Maka kalau kemudian terjadi, Mas Febi menjadi konten kreator namanya. Kalau kemudian terjadi apa-apa, ada pelanggaran di situ, maka Tribun tidak akan bertanggung jawab, bahkan tidak boleh bertanggung jawab. Karena Mas Febi berdiri sendiri. Itu silahkan nanti laporannya ke tempatnya Mas Agung. Kalau biasanya terkait dengan, karena ada antara Polri dan Dewan Pers sudah ada perjanjian kerjasama, biasanya kalau nyangkut terkait dengan media akan disampaikan dulu ke Dewan Pers. Tapi kalau kasus tadi seperti ini, maka kita akan kembalikan pada Polri lagi, karena ini tidak urusannya dengan Dewan Pers. Yang keempat adalah akun-akun media sosial yang dikelola oleh para aktivis media sosial dan konten kreator. Itu menjadi tanggung jawab mereka pribadi sepenuhnya. Dewan Pers tidak bisa masuk. Ada beberapa konten kreator yang ternama yang pernah datang ke Dewan Pers minta perlindungan, tapi dia tidak bisa memenuhi standar Dewan Pers karena misalnya dia tidak punya newsroom, dia tidak mau mematuhi kode etik jurnalistik, ya sudah, kemudian dilepas. Jadi teman-teman, saya kira keberhasilan pemilu tahun ini, tahun depan adalah tanggung jawab kita bersama, dan teman-teman yang terutama di pers, teman-teman di media punya tanggung jawab lebih besar lagi karena menjadi wajah dari masyarakat kita. Terima kasih.